Begitu salam Buddha terdengar, cahaya perak merobek langit. Kemudian, seberkas cahaya mendarat. Seorang biksu muda dengan bibir merah dan gigi putih muncul. Dia memiliki mata yang cerah dan fitur wajah yang halus, wajah yang cukup kekanak-kanakan. Orang ini jelas seorang biksu muda. Namun, ketika dia menyebut dirinya sebagai biksu yang rendah hati, itu tampak agak lucu. Biksu kecil ini tampak sangat tampan. Namun, kebanyakan orang menganggapnya imut. Leluhur Kekaisaran Kuil Leluhur Kekaisaran mengerutkan kening dan berkata, "Biksu kecil, ini bukan tempat untukmu. Cepat pergi." Yan Chen berkata dengan serius, "Salam, Leluhur Kekaisaran. Ini adalah surat resmi yang ditulis oleh Kepala Biara, dan ini adalah surat resmi yang ditulis oleh guruku, Su Yun. Leluhur Kekaisaran, silakan lihat. Ada dua surat resmi, satu dari Kepala Biara Kuil Roh Tersembunyi dan yang lainnya dari Yang Mulia Su Yun." Leluhur Kekaisaran. Kecemasan melintas di mata Pangeran Pertama Wang Fei, dia ingin menasihati Leluhur Kekaisaran untuk tidak peduli tentang ini dan hanya mengalahkan Xiao Chen. Tetap tenang, jangan menjadi tidak sabar. Kecurigaan melintas di mata Leluhur Kekaisaran Kuil Leluhur Kekaisaran. Setelah dia menerima dua surat tertulis, ekspresinya berubah drastis. Surat Kepala Biara yang terhormat menulis bahwa Xiao Chen menyebabkan keributan besar di kota Yan di bawah gunung spiritual, memengaruhi banyak kuil dan mengganggu para peziarah. Kuil Roh Tersembunyi tidak dapat mentolerir ini, jadi dia mengirim Yan Chen turun gunung untuk membawa Xiao Chen kembali untuk dihukum, untuk memurnikan hati Xiao Chen dan membersihkannya dari dosa-dosanya. Surat lainnya ditulis oleh Yang Mulia Su Yun, membuktikan identitas biksu kecil itu dan menyatakan bahwa biksu kecil itu adalah muridnya. Dua surat resmi itu saling melengkapi. Mereka asli dan tidak mungkin salah. Leluhur Kekaisaran Kuil Leluhur Kekaisaran ingin menemukan kekurangan pada mereka tetapi tidak dapat menemukan apapun, jadi dia hanya bisa mengembalikan surat-surat resmi tanpa daya. "Xiao Chen, kamu membuat masalah di kota Yan, menghancurkan kuil-kuil Buddha dan melukai para peziarah yang tidak bersalah. Dosa-dosamu berat. Atas perintah sekte saya akan membawa Anda kembali untuk menebus dosa-dosa Anda." Yan Chen mengambil kembali surat-surat resmi itu sebelum berjalan ke arah Xiao Chen dengan ekspresi serius. Kemudian, dia bertanya dengan serius, "Apakah Anda mengakui kejahatan Anda?" Para pengamat merasa ini sedikit canggung. Xiao Chen telah menyebabkan keributan besar, praktis menghancurkan sebagian besar kota Yan dan membunuh beberapa orang Pangeran Pertama. Pada akhirnya, Kuil Roh Tersembunyi ingin membawa Xiao Chen pergi karena melukai para peziarahnya. Memang, saya seharusnya tidak menghancurkan kuil-kuil itu. Jika Leluhur Kekaisaran Kuil Leluhur Kekaisaran membawa Xiao Chen pergi, siapa yang tahu kapan dia bisa kembali? Biksu kecil itu muncul pada saat yang tepat. Tentu saja, dia tidak punya alasan untuk menolak. "Pak!" Yan Chen melompat dan menamparkan kepala Xiao Chen. Kemudian, dia membentak, "Kamu sama sekali tidak menunjukkan ketulusan. Kamu benar-benar syarat dengan dosa. Ikutlah denganku." Xiao Chen merasa tercengang karena ditampar. Kemudian, Yan Chen dengan cepat membawanya pergi, meninggalkan sekelompok orang yang tercengang. Yan Chen, mengapa nama Dharma ini terdengar begitu familiar? Pangeran Pertama bergumam pada dirinya sendiri, mengerutkan kening karena curiga. Kemudian, dia terbangun setelah beberapa saat. Itu dia, pedang perak biksu setan kecil. Baru kemudian semua orang tersadar. Mereka mengingat sinar cahaya perak ketika biksu kecil itu pertama kali muncul. Itu benar-benar pedang perak biksu setan kecil. Leluhur Kekaisaran, mungkin ada beberapa masalah dengan ini. Pedang perak biksu setan kecil memiliki reputasi buruk dan tidak diterima dengan baik di kuil-kuil. Bagaimana bisa Kepala Biara mempercayakan hal sepenting itu kepadanya? Pangeran Pertama Wang Fei berkata dengan serius, matanya berbinar. Leluhur Kekaisaran Kuil Leluhur Kekaisaran bereaksi dan berbalik untuk melihat. Namun, Xiao Chen dan biksu kecil itu tidak lagi terlihat. Di luar kota, Pa! Xiao Chen berulang kali menamparkan kepala botak biksu kecil itu. Dia memarahi dengan lembut, "Dasar bocah kecil, kurang ajar sekali. Beraninya kau memukul kakak di depan semua orang. Aduh, kakak, berhenti memukuliku." Biksu kecil itu memegang kepalanya dengan dua tangan,
mencoba menghindar ke kiri dan kanan, dan terus-menerus berteriak kesakitan. Xiao Chen menarik tangannya kembali. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Surat-surat resmimu palsu, kan? Lihat saja bagaimana kau pergi dengan terburu-buru." Yan Chen tersenyum dan menjelaskan, "Surat-surat resmi itu asli. Namun, aku memutarbalikkan cerita tentang penghancuran kuil dan melukai para peziarah. Guru hanya ingin bertemu denganmu dan menyuruhku melakukan perjalanan. Bahasa Indonesia, aku tidak tahu bahwa kau mendapat masalah besar seperti itu ketika aku meninggalkan kuil, jadi aku hanya bisa membuat alasan di tempat." Petik 2. Xiao Chen tertawa serak, "Kau agak pintar. Ayo pergi, kalau begitu. Aku juga ingin melihat kuil roh tersembunyi. Tanah suci sekte Buddha teratas di dunia, yang menguasai sekte Buddha lainnya." Xiao Chen memiliki nasib dengan agama Buddha. Lebih jauh, teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya yang dipraktikkannya adalah teknik bela diri sekte Buddha. Mungkin dia bisa membuat beberapa terobosan dengannya di kuil roh tersembunyi. Keduanya tidak berani berlama-lama. Mereka bergegas ke Gunung Spirit Vulture di luar kota Yan. Banyak kuil megah menghiasi Gunung Burung Nasar Roh, membuatnya memancarkan cahaya Buddha yang terang. Para peziarah terus berbondong-bondong mendatanginya. Meskipun keributan besar terjadi di kota Yan, masih ada aliran peziarah yang stabil dan tak berujung. Di antara para peziarah ini ada orang-orang biasa dan kultivator dari berbagai kultivasi, orang-orang dari setiap lapisan masyarakat, baik yang lemah maupun yang kuat. Para peziarah ini sangat berbeda satu sama lain. Mereka hanya memiliki satu kesamaan, hati yang tulus yang mencari Buddha. Xiao Chen memandangi gunung spiritual ini dari bawah. Dia bisa merasakan kekuatan keyakinan yang besar terkandung di dalamnya. Itu adalah semacam kesempatan yang diwarisi selama berabad-abad, yang seluas lautan. Aliran peziarah yang tak berujung mengumpulkan kekuatan keyakinan. Para Buddha menerima kekuatan keyakinan, menikmati dupa. Kemudian, mereka mentransfernya kembali ke para penganutnya, membentuk sebuah siklus, yang terakumulasi tanpa henti. Ini menghasilkan pemandangan yang dilihat Xiao Chen, pemandangan yang luas, megah, dan halus. Ketika seseorang berdiri di dalam lautan keyakinan yang dikumpulkan oleh dupa, seseorang akan merasa tidak berarti dan lemah seperti semut. Tentu saja, orang-orang biasa tidak dapat merasakan kedalaman di balik ini. Mereka hanya bisa merasakan cahaya Buddha bersinar pada mereka, memberi mereka rasa damai dan membuat mereka lebih saleh. Xiao Chen berjalan di jalan gunung untuk sementara waktu, melihat banyak kuil tersembunyi di hutan sepanjang jalan. Dupa memenuhi tempat itu, memancarkan cahaya Buddha yang pekat. Ini membuat seluruh gunung Spirit Vulture tampak sepenuhnya bermandikan cahaya Buddha. Saat seseorang berjalan di atasnya, seseorang memiliki perasaan aneh naik ke kebahagiaan. Patung emas Buddha Kasyapa berdiri di puncak. Cahaya terang bersinar di belakangnya, membimbing semua orang percaya yang datang dari kaki gunung. Ada bodhisattva dan arhat di belakang Buddha Kasyapa, tampak tidak jelas. Meski begitu, mereka suci dan bermartabat, tidak untuk dinodai. Saya mendengar bahwa kuil roh tersembunyi tidak ada di gunung ini. Jika orang-orang biasa menjelajahi seluruh gunung, mereka tetap tidak dapat menemukannya. Dalam hal itu, apakah itu di dalam cahaya Buddha yang berasal dari patung Buddha Kasyapa? Xiao Chen menebak bahwa kuil roh tersembunyi mungkin berada di alam rahasia di dalam cahaya Buddha di belakang patung Buddha Kasyapa dan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Kakak, tebakanmu salah kali ini. Kuil roh tersembunyi tidak berada di belakang patung Buddha Kasyapa, dan tidak berada di alam rahasia. Itu ada di dalam hutan. Ikutlah denganku. Sambil tersenyum misterius, biksu kecil itu menuntun Xiao Chen ke jalan setapak yang terpencil. Meskipun jalan setapak itu agak tersembunyi, orang bisa menemukannya jika mereka mencoba. Jalan setapak kecil ini sepertinya sudah tidak dirawat selama bertahun-tahun. Di jalan besar di gunung, meskipun langit sudah berubah gelap, namun tampak cerah seperti siang hari karena cahaya Buddha yang menerangi. Namun, ketika seseorang memasuki jalan kuno ini, rasanya seperti memasuki dunia lain. Gelap, menakutkan, dan sunyi, tetapi terasa lebih nyata. Jalan kuno yang sunyi itu memiliki pohon pinus hijau yang ditanam di sisinya, bergoyang lembut tertiup angin. Cahaya bulan putih menghiasi jalan kecil itu, agak seperti kabut.
Selain itu, tidak ada cahaya lain yang menerangi jalan itu. Xiao Chen mengalami kondisi pikiran yang mendalam. Namun, dia masih merasa ragu. Apakah kuil roh tersembunyi benar-benar berada di ujung jalan kuno ini? Jika memang demikian, bukankah ini terlalu sederhana? Meskipun ini terpencil, setiap orang percaya dapat menemukannya jika mereka mencoba. Tidak ada formasi ilusi atau alam rahasia, hanya jalan sederhana dengan pohon pinus hijau. Saat Xiao Chen goyah karena bingung, aroma samar tercium. Ketika dia mendongak, dia melihat sebuah kuil tua dan sederhana 5 km di depan. Beberapa pohon kayu manis berdiri di depan kuil ini. Ketika disinai oleh cahaya bulan putih, bunga kayu manis itu tampak tertutup pita. Xiao Chen dapat melihat dengan jelas kata-kata, kuil roh tersembunyi, yang tertulis di atas gerbang kuil dari jarak 5 km. Itu benar-benar kuil roh tersembunyi. Keterkejutan melintas di mata Xiao Chen, dia merasa ini tidak dapat dipercaya. Pohon pinus hijau membatasi jalan kuno. Cahaya bulan putih menutupi gunung yang dingin. Jalan gelap itu berkelok-kelok. Ini adalah kuil roh tersembunyi. Tiba-tiba, desahan lembut datang dari belakang. Xiao Chen menoleh untuk melihat dan melihat seorang pria parubaya memegang kipas lipat. Ada pedang tergantung di pinggang orang itu. Saat dia melangkah maju, dia tampak luar biasa. Udara kerajaan yang tidak jelas keluar dari tubuhnya, dan dia mengeluarkan tekanan yang luar biasa. Orang ini tidak sengaja menarik auranya. Namun, ketika Xiao Chen bersiap untuk menggunakan kekuatan naganya secara diam-diam untuk memblokirnya, dia menemukan bahwa aura itu telah membungkusnya. Meskipun demikian, Xiao Chen tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sebaliknya, itu terasa sangat harmonis, seolah-olah dia telah berada di dalam aura ini selama ini. Anak muda, tidak perlu merasa curiga. Ini adalah kuil roh tersembunyi yang asli, kata pria parubaya itu lembut dengan senyum tipis saat dia membuka kipas lipatnya. Xiao Chen bertanya dengan hati-hati, bolehkah aku bertanya ahli istana kerajaan yang mana kamu? Orang ini memiliki kekuatan yang tak terduga. Kekuatan kekaisarannya jauh lebih unggul daripada para pangeran. Xiao Chen baru saja menyebabkan keributan besar di kota Yan, terlibat konflik dengan orang-orang istana kerajaan. Ketika dia tiba-tiba melihat seorang ahli istana kerajaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Dan siapa kau? Xiao Chen dari aliansi surgawi. Xiao Chen dari ras naga. Atau pendekar pedang Xiao Chen yang menjadi marah karena keponakannya yang ahli bela diri. Pria parubaya itu membalas dengan pertanyaan lain, tersenyum tipis. Memanfaatkan keraguan Xiao Chen, orang parubaya itu tersenyum. Tidak perlu peduli siapa aku. Saat ini, kau dan aku hanyalah peziarah yang menuju ke kuil roh tersembunyi. Setelah itu, pria parubaya itu langsung pergi ke kuil tanpa menunggu Xiao Chen menjawab. Melihat orang ini pergi, Xiao Chen bergumam, sungguh kuat. Dia memancarkan perasaan yang gigih. Omong kosong apa, dia adalah Kaisar Yan saat ini. Di dalam dinasti Yan Wu, bahkan dewa palsu mungkin tidak cocok untuknya. Apalagi kakak, kata biksu kecil itu dengan jijik. Xiao Chen langsung merasa terkejut. Kemudian, dia ingat bahwa pedang yang tergantung di pinggang pria parubaya itu tampak persis sama dengan pedang kekaisaran Yan yang muncul di paviliun putri tersenyum. Tidak disangka bahwa orang yang baru saja melewatiku adalah Kaisar dinasti Yan Wu saat ini. Sekarang, kebingungan Xiao Chen telah teratasi. Tidak heran kekuatan kekaisaran orang ini 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, lebih kuat daripada para pangeran. Tidak heran bahkan setelah aura orang itu menyelimutinya, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Segala sesuatu di bawah langit di dinasti Yan Wu adalah tanah milik orang itu. Berada di dinasti Yan Wu seperti berada di dunia kecil pihak lain, dunia kecil yang telah diwarisi selama ratusan ribu tahun. Ada juga 108 penguasa feodal, 3.000 klan bangsawan, ratusan sekte, dan berbagai faksi bawahan yang secara tak terlihat meningkatkan keberuntungan dan kekuatan dinasti. Ketika Xiao Chen tinggal di dinasti Yan Wu, dia juga secara tak terlihat memperkuat akumulasi dinasti. Kontribusinya sangat kecil dan tidak berarti. Namun, itu mungkin tidak terjadi setelah waktu yang lama. Keraguan lama baru saja teratasi ketika keraguan baru muncul.
Xiao Chen telah menghancurkan sebagian besar ibu kota kekaisaran dan menyebabkan keributan besar di pernikahan pangeran pertama, menjadikan pangeran pertama sebagai bahan tertawaan besar di dunia. Namun, meskipun menjadi ayah pangeran pertama, Kaisar Yan masih berjalan santai, datang ke kuil roh tersembunyi untuk berdoa. Terlebih lagi, ketika Kaisar Yan melihat Xiao Chen, dia sama sekali tidak menunjukkan kemarahan atau niat membunuh. Xiao Chen tidak dapat menebak apa yang sedang dipikirkannya. Aneh, Xiao Chen merenungkan ini, merasa sangat bingung. Ayo pergi, berhenti berdiri di sana seperti orang bodoh. Ini adalah kuil roh tersembunyi. Bahkan jika dia adalah Kaisar Yan, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu di sini, jadi yakinlah. Biksu kecil itu berpikir bahwa Xiao Chen takut pada Kaisar Yan dan tidak berani untuk terus maju, jadi dia dengan cepat meyakinkan Xiao Chen. Xiao Chen tidak khawatir tentang keselamatannya di kuil roh tersembunyi, dia hanya merasakan beberapa keraguan. Namun, dia tidak menjelaskan, membiarkan Yan Chen memimpin jalan. Setelah beberapa saat, keduanya menempuh jarak 5 km dan tiba di tempat tujuan mereka. Sebelumnya, ada aroma samar yang tercium ke Xiao Chen. Sekarang setelah dia berdiri di depan kuil, dia tidak bisa lagi mencium aroma bunga kayu manis yang berasal dari pohon kayu manis yang disinai oleh cahaya bulan. Pohon pinus hijau membatasi jalan setapak kuno. Cahaya bulan putih menutupi gunung yang dingin. Jalan setapak yang gelap berkelok-kelok. Ini adalah kuil roh tersembunyi. Xiao Chen dengan tenang membacakan puisi yang diucapkan Kaisar Yan sebelumnya. Ketika dia melihat papan nama sederhana itu, dia masih merasa tidak percaya. Memikirkan bahwa tempat ini adalah kuil roh tersembunyi. Mendapatkan kembali keadaan alami, Xiao Chen sedikit mengernyit. Mengembalikan keadaan alami berarti mengikuti arus alami. Jika seseorang sengaja membuatnya sederhana, hasilnya akan sebaliknya. Dengan status dan kekuatan kuil roh tersembunyi, membuat kuil megah dan megah akan lebih alami. Kuil roh tersembunyi tampaknya tidak terlalu sulit ditemukan. Mengapa peziarah lain tidak dapat menemukannya? Mungkinkah ini semacam tanah terlarang? Xiao Chen bertanya, tidak mampu menahan keraguan di hatinya. Biksu kecil itu tersenyum tipis sambil menjawab dengan lembut, ini bukan tanah terlarang atau semacamnya. Jika peziarah biasa datang, saudara senior atau saudara junior di kuil akan keluar untuk menyambut mereka. Mereka akan menjelaskan kitab suci dan menyajikan teh, memastikan untuk menjunjung tinggi etiket. Namun, apakah Anda pikir orang akan percaya ini adalah kuil roh tersembunyi? Mereka akan menganggapnya sebagai kuil lain dengan nama yang sama. Jangan terlalu dipikirkan. Aku tahu kamu merasa kecewa, tetapi ini benar-benar kuil roh tersembunyi. Aku tumbuh di sini, ini seperti rumahku. Aku tidak akan berbohong kepadamu. Senyum mengembang di wajah muda Yan Chen. Ia pasti sangat senang bisa membawa Xiao Chen ke rumahnya untuk berkunjung. Ketika Yan Chen memasuki kuil, beberapa biksu lain lewat di sepanjang jalan. Ketika biksu-biksu ini melihat Yan Chen, mereka membungkuk hormat, memanggilnya sebagai paman bela diri kecil. Kemudian, mereka bergegas pergi. Kakak-kakak senior dan adik-adik Yan Chen mungkin telah mengalami sendiri nasib buruk biksu setan kecil pedang perak. Yan Chen merasa agak malu. Namun, setiap kali ini terjadi, ia hanya menertawakannya dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan, memperkenalkan berbagai hal kuil kepada Xiao Chen. Istana Awan Kosong. Xiao Chen membaca dengan keras ketika ia melihat kata-kata di dinding ketika mereka mencapai halaman di lereng gunung. Catatan TL, pinyin untuk Istana Awan Kosong adalah Istana Suyun. Tempat ini memiliki nama yang sama dengan guru Yan Chen, Yang Mulia Suyun. Ini jelas merupakan halaman tetapi dinamai istana. Itu agak menarik. Ketika Xiao Chen memikirkan betapa megah dan agungnya Istana Naga Langit, dia merasa bahwa halaman ini sama sekali tidak ada bandingannya. Tuanku tinggal di sini. Ayo, aku akan membawamu masuk. Ketika keduanya memasuki halaman, Xiao Chen melihat dedaunan yang berguguran menutupi tanah. Ketika mereka berjalan, dedaunan berdesir di bawah kaki mereka seperti mereka sedang menginjak salju. Meskipun halaman itu sederhana, halaman itu sangat luas, dengan beberapa sayap di dalamnya. Ada dua orang yang sedang bermain catur di bawah pohon tua. Orang yang memeluk pedang memiliki fitur wajah yang tegas.
Dia tampak sangat tampan dan menunjukkan aura yang luar biasa. Ketika Xiao Chen melihat dengan saksama, dia merasa terkejut. Bukankah ini Su Hanshan yang kulihat sebelumnya? Orang itu mengenakan jubah panjang bersulam. Lengan bajunya tampak mencolok, seperti ujung rok. Kulitnya yang halus dan putih serta fitur wajahnya yang indah membentuk wajah yang sangat tampan. Namun, hal ini tidak menghasilkan kesan jarak. Wajah orang ini tampak lembut. Ketika dipadukan dengan kulitnya yang halus, hal itu memberikan kesan kelembutan yang mengejutkan. Pada saat ini, orang ini memegang bidak catur. Dia sedikit mengernyit, mempertimbangkan di mana harus meletakkannya. Hei, mengapa wajah ini terasa agak familiar? Namun, aku tidak bisa memastikannya. Saat Xiao Chen memikirkan hal ini, orang itu mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Chen. Kemudian, dia mengendurkan kerutannya, menunjukkan senyum cerah yang membuat matanya sedikit menyipit. Pada saat itu, rasanya seperti musim dingin telah berlalu, dan musim semi tiba tanpa suara. Senyum ini tampaknya mengandung musim semi, tetapi bukan musim semi dalam pengertian konvensional. Itu adalah angin musim semi yang lembut yang mencairkan es, memperlihatkan ratusan bunga. Ketika angin musim semi berlalu, bunga-bunga bermekaran. Xiao Chen langsung merasa tercengang. Hatinya seperti padang gurun dengan 10.000 kuda berlari kencang mengikuti angin. Rasanya seperti guntur yang menggelegar tanpa henti. Ini, pengemis itu. Tidak, ini adalah pendekar pedang salju musim semi, Pan Huang. Ini adalah gaya yang sama sekali berbeda. Namun, yang lebih tidak masuk akal adalah bahwa keduanya langsung pergi ke kuil roh tersembunyi. Adik Xiao Chen, tanpa diduga, kamu juga datang ke kuil roh tersembunyi. Mata Pan Huang berbinar ketika dia melihat Xiao Chen. Kemudian, dia bersiap untuk berjalan mendekat. Namun, Su Hanshan meletakkan pedangnya di bahu Pan Huang tepat saat Pan Huang hendak berdiri, dengan kuat menekan Pan Huang. Cepat letakkan senjatamu sehingga aku bisa melakukan langkah selanjutnya. Jika kamu ingin pergi, maka akui kekalahan terlebih dahulu, kata Su Hanshan dengan tenang dengan nada acuh tak acuh. Xiao Chen merasa suasananya agak canggung. Dia ragu-ragu untuk berjalan mendekat, tidak tahu bagaimana menghadapi ini. Siapa kalian berdua? Mengapa kamu ada di halaman tuanku? Ini bukan tempat untuk peziarah. Cepat pergi, cepat pergi. Kebingungan melintas di mata biksu kecil itu. Saat dia melihat kedua orang asing itu, dia merasa bingung. Kemudian, Yan Chen berjalan dengan langkah besar, bersiap untuk mengusir keduanya. Ketika Su Hanshan dan Pan Huang melihat biksu kecil itu datang, beberapa keterkejutan melintas di mata mereka. Su Hanshan menyingkirkan pedangnya dan dengan lembut melompat ke atas. Dia mendarat di atas tembok sebelum biksu kecil itu bisa mendekat. Sosok Pan Huang melintas, tampak seperti dia berteleportasi ke atas tembok. Keduanya tampak agak takut pada biksu kecil itu. Sepertinya mereka bisa melihat nasib buruk Yan Chen dan tidak berani mendekat. Teknik gerakan yang cepat sekali. Mata Yan Chen berbinar dengan keinginan untuk mengejar. Jangan kasar. Xiao Chen hendak memanggil dan mengingatkan Yan Chen. Namun, Yang Mulia Su Yun muncul dan berteriak untuk menghentikan Yan Chen. Xiao Chen pernah bertemu Yang Mulia Su Yun sebelumnya, di kediaman Markis Naga Terbang. Tuan, Yan Chen melompat dan mendarat di depan Yang Mulia Su Yun. Kemudian, dia menunjuk ke Su Hanshan dan Pan Huang, bertanya, siapa mereka berdua? Mereka adalah tamu kehormatan kepala biara, di sini untuk tinggal sebentar. Kau mengejutkan mereka. Haha, Yang Mulia Su Yun bercanda, kami tidak terkejut. Ini anak yang dulu. Memang, aku bisa melihat bahwa dia sesuai dengan reputasinya. Pan Huang dan Su Hanshan sudah kembali, menatap Yan Chen dengan ekspresi penasaran. Itu bagus. Para dermawan, lanjutkan urusan kalian dulu. Aku perlu menghibur dermawan Xiao. Setelah bertukar basa-basi, Yang Mulia Su Yun membawa Xiao Chen ke ruang teh, di mana ia sendiri menyeduh teh untuk Xiao Chen. Dermawan Xiao, saya yakin Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Kalau dipikir-pikir, kita sudah tidak bertemu selama 10 tahun, Yang Mulia Su Yun bergumam sambil tersenyum sambil menyajikan secangkir teh yang baru diseduh. Setelah Xiao Chen menerima cangkir teh itu, ia tidak terburu-buru mencicipinya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, terima kasih banyak atas bantuan Yang Mulia. Kalau tidak,
saya tidak akan bisa menghindari masalah ini. Karena Su Hanshan dan Pan Huang ada di sini, Yang Mulia Su Yun jelas tidak sebodoh biksu kecil itu tentang hal-hal di luar kuil. Anda terlalu sopan. Namun, karena Anda di sini, tinggallah di kuil roh tersembunyi ini selama beberapa hari. Bahkan tanpa masalah ini, saya sudah berpikir untuk mengundang Dermawan Xiao untuk tinggal beberapa hari. Yang Mulia Su Yun berbicara dengan santai sambil tersenyum tipis. Xiao Chen merenungkan hal ini. Pihak lain mungkin punya niat lain. Namun, karena pihak lain mengatakannya seperti ini, ia tidak akan bertanya lebih jauh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, di aula utama kuil roh tersembunyi. Setelah Kaisar Yan mempersembahkan dupa sendirian, dia melihat patung Buddha Kasyapa dan memegang tongkat bambu bertuliskan. Kemudian, dia bertanya, apakah undian saya berhasil atau tidak? Hasil undian Kaisar Yan akan memengaruhi seluruh dinasti Yan Wu, apakah dia mau atau tidak? Kepala biara kuil roh tersembunyi Su Ye berjalan keluar dari samping dan menerima tongkat bambu bertuliskan. Setelah beberapa saat, dia mendesah, itu undian terburuk. Ekspresi wajah Kaisar Yan yang anggun berubah. Ia berkata lembut, Yang Mulia, Anda tidak bercanda, kan? Undian terburuk. Saat ini, keberuntungan dinasti Yan Wu saya sedang berkembang pesat. Dalam 500 tahun terakhir, saya telah membuat banyak prestasi politik dan militer. Saya bekerja keras siang dan malam, memperluas wilayah kekuasaan saya. Setelah saya naik tahta, saya tidak pernah kehilangan tanah apapun. Saya bahkan berhasil menaklukkan beberapa wilayah luar yang sebelumnya dikuasai dinasti Suewu. Berkat usaha saya, keberuntungan dinasti ini bergerak dari titik terendah kembali ke puncaknya. Saat ini, kita menikmati kedamaian. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi undian terburuk? Karena Kaisar Yan datang ke kuil untuk mengundi, ia ingin membaca keberuntungan dinasti. Sejak ia naik tahta, nasibnya terikat pada dinasti Yan Wu. Nada bicara Kaisar Yan mengandung ketidakpuasan yang mendalam dan sedikit kecurigaan. Kepala biara Su Ye menjawab dengan tenang, semoga Sang Buddha melindungi kita. Para biksu tidak berbohong. Dermawan Wang, Anda meluangkan waktu di tengah jadwal sibuk Anda untuk datang ke sini untuk mempersembahkan dupa dan menarik banyak hal. Saya yakin Anda pasti merasakan sesuatu. Saat ini, Anda adalah Kaisar Yan. Anda telah samar-samar berhubungan dengan Dao Surgawi tertinggi. Naluri Anda benar. Ekspresi Kaisar Yan berubah serius. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, seberapa parah tarikan terburuk ini? Menjauhlah, dan semuanya menghilang, kepala biara Su Ye menjawab dengan lembut sambil menempelkan kedua telapak tangannya. Menjauhlah, dan semuanya menghilang. Kaisar Yan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, ekspresinya berubah drastis. Menjauhlah, dan semuanya menghilang. Apakah ini berarti seluruh dinasti akan hancur? Namun, itu tampaknya tidak mungkin. Saat ini, dinasti sedang berkembang pesat, memiliki akumulasi yang dalam. Bahkan jika ada bencana besar, dan keberuntungan dinasti rusak, dinasti itu seharusnya tidak jatuh. Namun, saya merasa gelisah tahun lalu. Saya belum bisa menghapus bayangan ini di hati saya. Pada levelku, aku memikul keberuntungan dinasti, jadi instingku mengenai takdir dan Dao Surgawi relatif sensitif. Aku tidak mungkin berakhir dalam keadaan seperti itu tanpa alasan. Namun, aku tidak dapat menerima bahwa dinasti mungkin hancur. Ekspresi Kaisar Yan berfluktuasi saat dia berjuang dengan dirinya sendiri. Yang Mulia, apakah ada cara untuk menyelesaikan ini? Mata Kaisar Yan berbinar dengan harapan. Kepala biara Su Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, nasib mengangkat, dan nasib menghancurkan. Siklus tidak pernah berakhir. Semua hal di dunia ini diberi nomor. Ini bukan hasil dari tindakanmu. Penyebabnya ditabur 100.000 tahun yang lalu, dan seseorang secara paksa mencegahnya 50.000 tahun yang lalu. Namun, tidak mungkin untuk menghentikannya lagi. Kaisar Yan merasa tercengang setelah mendengar itu, membeku karena tidak percaya. Ia menduga bahwa pihak lain hanya berpura-pura. Kaisar Yan menatap lurus ke arah kepala biara. Ia bertanya setelah berpikir sejenak, Yang Mulia, apakah Anda merasa tidak puas dengan beberapa anggota generasi tua dari klan kerajaan dan tidak mau menjelaskan? Sebenarnya, saya juga memiliki pendapat yang berbeda dari beberapa generasi tua.
Sebelumnya, saya dibatasi oleh posisi kaisar dan tidak dapat melakukan banyak hal. Sekarang saya akan turun tahta, saya dapat melakukan sesuatu sebelum mengundurkan diri. Banyak ahli generasi tua di klan kerajaan tidak puas dengan kuil roh tersembunyi. Mereka merasa tidak memiliki kendali. Kuil roh tersembunyi memiliki akumulasi dan kekuatan yang dalam. Namun, klan kerajaan tidak dapat mengendalikannya. Mereka telah mencoba menyusup ke kuil roh tersembunyi beberapa kali tetapi gagal. Oleh karena itu, para ahli generasi tua ini memilih hal terbaik berikutnya. Mereka membiarkan aliansi kawasan kesenangan tumbuh dan menggunakannya untuk mengimbangi kuil roh tersembunyi. Strategi ini terbukti cukup efektif. Dalam beberapa milenium terakhir, kuil roh tersembunyi dan sekte-sekte Buddha memiliki pengaruh yang jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Sebelumnya, ketika agama Buddha berkembang pesat, bahkan penerus tahta harus menjadi penganut agama dan membutuhkan rekomendasi dari kuil roh tersembunyi. Meskipun kuil roh tersembunyi masih memiliki pengaruh yang signifikan sekarang, pengaruhnya jauh dari sebanding dengan ketika berada di masa keemasannya. Pengadilan kerajaan dinasti Yanwu secara praktis sudah mandiri, tidak seperti dinasti Tianwu dan dinasti Shenwu yang dikendalikan oleh sekte asal semesta dan tanah suci surga yang mendalam. Kata-kata Kaisar Yan mengisyaratkan kepada Kepala Biara Suye bahwa selama Kepala Biara Suye bersedia membantu dinasti Yanwu mengatasi kesengsaraan ini, Kaisar Yan dapat membiarkan faksi-faksi Buddha kembali ke puncaknya. Ini adalah godaan yang besar. Kepala Biara Suye menggelengkan kepalanya dan berkata, sebab dan akibat telah ditetapkan 100.000 tahun yang lalu. Dermawan, tidak perlu merasa terjerat tentang ini. Tidak ada cara untuk menghindari malapetaka ini. Dinasti Yanwu tidak dapat menghindarinya, kuil roh tersembunyi tidak dapat menghindarinya, semua orang di dunia tidak dapat menghindarinya. Takdir menumbuhkan, dan takdir menghancurkan. Siklus ini tidak pernah berakhir. Dibandingkan dengan semua orang, apa gunanya dinasti Yanwu? Hadapi saja dengan mentalitasmu yang biasa. Kaisar Yan tertegun, merasa seperti petir menyambarnya. Dia sekarang mengerti apa yang dimaksud Kepala Biara Suye. Sekarang, Kaisar Yan tahu penyebabnya ditabur 100.000 tahun yang lalu dan apa yang dicegah dengan paksa 50.000 tahun yang lalu. Dia tahu apa yang terjadi dengan masalah ini yang tidak dapat dicegah oleh siapapun lagi. Saya mengerti. Selamat tinggal. Kaisar Yan memberi hormat dengan kepalan tangan dan pamit. Saat dia berjalan pergi, dia melihat undian terburuk di tangannya. Dia belum mengembalikannya, masih memegangnya. Melihat Kaisar Yan pergi, Kepala Biara yang mulia mendesah pelan dan mundur tanpa bersuara. Di dalam aula, patung emas Buddha Kasyapa memiliki mata seterang lampu. Senyum di wajahnya membuatnya tampak seolah-olah telah melihat menembus segalanya, melampauinya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tentu saja, Xiao Chen tidak tahu apapun tentang apa yang baru saja terjadi. Xiao Chen datang atas undangan. Setelah mencicipi teh dengan Yang Mulia Suyun, dia melihat Pan Huang tetap berada di bawah pohon. Pan Huang masih memegang bidak catur, belum bergerak. Namun, Dewa Pedang Su Hanshan telah menghilang entah kemana. Su Hanshan mungkin tidak tahan lagi dengan perilaku bajingan Pan Huang dan tidak ingin tinggal. Dengan kepergian Dewa Pedang, Xiao Chen merasa lebih mudah menghadapi Pan Huang. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak ragu untuk berjalan mendekat. Adik Xiao Chen, kamu datang di waktu yang tepat. Bantu aku untuk melihatnya, lihat apakah pertandingan ini dapat dilanjutkan. Pan Huang dengan riang mengundang Xiao Chen untuk duduk ketika dia melihat Xiao Chen. Namun, bentuk sapaan ini membuat Xiao Chen takut setengah mati. Sebelumnya, Xiao Chen tidak menganggap sapaan ini aneh ketika dia menganggap Pan Huang sebagai pengemis. Sekarang setelah Xiao Chen tahu bahwa pihak lain adalah Pan Huang, bagaimana dia berani menerima sapaan seperti itu? Xiao Chen telah menerima medali penguasa pedang di alam Kunlun. Dia juga berhasil memahami saber Dao karena itu. Tanpa medali penguasa pedang ini, dia tidak mungkin melampaui perdana dan meninggalkan alam Kunlun. Pan Huang seperti leluhur bagi Xiao Chen. Membiarkan orang seperti itu memanggilnya adik laki-laki terasa mengerikan. Senior, tolong jangan panggil aku seperti itu. Aku tidak pantas menerimanya. Sebenarnya, aku juga datang dari alam Kunlun. Senior Pan Huang mungkin mengenali medali penguasa pedang ini. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia mengeluarkan medali penguasa pedang.
Ketika Pan Huang melihat medali penguasa pedang, dia tidak tampak terkejut. Dia tersenyum tipis. Apapun boleh. Aku tidak suka orang lain memanggilku senior. Namun, mengingat karaktermu, kau mungkin merasa tidak nyaman memanggilku sebagai kakak. Aku merasakan medali penguasa pedang di tanganmu sejak lama. Aku hampir melupakan benda ini. Setelah menerima medali penguasa pedang, Pan Huang menunjukkan ekspresi mengenang, bergumam pada dirinya sendiri, saat itu benar-benar saat yang penuh dengan semangat membara. Setelah bertahun-tahun, hampir semua temanku dari alam Kunlun telah meninggal. Sepertinya kau adalah satu-satunya yang berhasil meninggalkan alam Kunlun setelah memperoleh kesempatan yang kutinggalkan. Senior, bagaimana tepatnya hubunganmu dengan keponakanku yang seorang ahli bela diri? Xiao Chen bertanya karena penasaran. Saat menyebut Ling Yu, sedikit penyesalan muncul di mata Pan Huang. Dia menjelaskan dengan suara rendah, aku telah mengembara di dunia, dan beberapa tahun yang lalu, aku kebetulan menyelamatkannya di tanah terlarang. Ketika aku mendengar bahwa dia adalah murid Ye Zifeng, aku pergi ke kota Yan bersamanya, bermaksud untuk melindunginya. Tanpa diduga, aku baru saja pergi sebentar, dan hal seperti itu terjadi. Anak ini benar-benar malang. Ternyata masalahnya tidak serumit itu, alasannya sangat sederhana. Saat menyebut Ling Yu, Xiao Chen juga tidak bisa menahan perasaan sedih. Namun, pilihan terakhir Ling Long yang menjadi headliner agak menghiburnya. Setidaknya itu membuktikan bahwa dia tidak salah membawa Ling Yu ke alam agung naga melonjak saat itu dan bahwa Ling Yu tidak jatuh cinta pada orang yang salah. Apakah kamu mengenal orang-orang dari kuil roh tersembunyi? Mengapa mereka mencarimu? Topik Ling Yu terlalu menyedihkan, jadi Pan Huang mengubah topik saat dia mengembalikan medali penguasa pedang kepada Xiao Chen. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya merasakan bahwa Yang Mulia Su Yun memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan. Namun, saya tidak tahu apa itu. Pan Huang tersenyum dan berkata, saya yakin itu mungkin ide kepala biara tua itu. Mereka mencari Anda karena makam Kaisar Yan kuno. Makam Kaisar Yan kuno. Namun, saya sudah berjanji kepada Pangeran ke-9. Kecuali mereka juga siap mendukung Pangeran ke-9 untuk naik tahta. Kata Xiao Chen saat keraguan melintas di matanya. Mereka tidak akan melakukannya. Kuil roh tersembunyi tidak peduli tentang siapa yang akan menjadi Kaisar Yan berikutnya. Mereka hanya peduli tentang istana abadi ethereal. Pada kenyataannya, kuil roh tersembunyi tidak akan terlalu peduli bahkan jika dinasti Yan Wu hancur, Pan Huang menjelaskan. Namun, mereka harus memperhatikan kali ini. Untuk berpikir bahwa pangeran pertama bersekutu dengan gereja teratai biru. Jika istana abadi ethereal benar-benar muncul, dan Wings of Time jatuh ke tangan gereja teratai biru, kuil roh tersembunyi akan gelisah. Kilatan terang melintas di mata Xiao Chen. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jadi mereka ingin bekerja sama denganku untuk mencegah Wings of Time jatuh ke tangan gereja teratai biru. Sangat cerdas, puji Pan Huang lembut sambil tersenyum tipis. Jika ingatanku benar, Yuan Zhen juga memiliki kunci istana abadi ethereal. Lebih jauh lagi, dia adalah pewaris sejati terkuat di generasinya. Mungkinkah kuil roh tersembunyi tidak tahu bahwa Yuan Zhen sudah memiliki kunci istana abadi ethereal? Aneh, sebaiknya aku bertanya kepada kepala biara nanti. Mengesampingkan masalah ini untuk saat ini, Xiao Chen bertanya, senior, seberapa banyak yang kau ketahui tentang makam Kaisar Yan kuno? Pan Huang menggaruk kepalanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, biarkan aku memikirkannya. Aku pernah memasuki makam Kaisar Yan kuno. Namun, itu sudah sangat lama. Makam Kaisar Yan kuno adalah wilayah rahasia klan kerajaan yang mengumpulkan semua keberuntungan dinasti Yan Wu. Semua akumulasi dinasti terkonsentrasi di sana, di antaranya ada banyak harta warisan yang hanya terbuka selama perlombaan suksesi. Jika ingatanku benar, setiap pangeran memiliki sejumlah slot untuk tamu selama perlombaan suksesi. Ini untuk membantu mereka merebut keberuntungan dan mengambil posisi putra mahkota. Namun, tamu-tamu ini harus berusia lebih muda dari 500 tahun. Selain itu, tidak ada kondisi lain. Merasa aneh, Xiao Chen bertanya, mengapa mereka harus berusia di bawah 500 tahun? Pan Huang tersenyum dan berkata, pikirkan saja. Tempat itu penuh dengan harta warisan. Bagaimana jika monster tua yang terlalu kuat muncul dan mengambil semua warisan?
Jika orang itu merasa ingin membunuh, dia bisa membunuh semua pangeran. Haha, pada saat itu, tidak akan ada penerus di seluruh dinasti. Xiao Chen mengerti, hati manusia sulit ditebak, menetapkan beberapa batasan diperlukan. Namun, persaingan di dalam sangat luar biasa hebat. Semua orang tahu tentang manfaat makam Kaisar Yan kuno. Selama setiap perlombaan suksesi, semua ahli di bawah 500 tahun di seluruh alam seribu besar, atau lebih tepatnya, seluruh zaman bela diri, akan berkumpul di kota Yan untuk memperebutkan slot terbatas ini. Berbagai sekte dan klan bangsawan di dinasti membuat persiapan sejak lama, dengan fokus pada pembinaan bakat di bawah 500 tahun. Bahkan jika pangeran yang mereka dukung tidak menjadi putra mahkota, mereka dapat mengambil warisan yang mereka peroleh di sana. Para pangeran ambisius dengan status tinggi mencari dan mengunjungi para ahli di zaman bela diri. Para tamu para pangeran itu pastilah para ahli di antara para ahli. Xiao Chen merasa sedikit tertegun. Dia telah mendengar bahwa perlombaan suksesi akan sangat intens, menarik semua kaisar berdaulat di zaman bela diri. Sekarang, sepertinya itu benar. Pan Huang berhenti di sini. Kemudian, dia tersenyum dan bertanya, apa pendapatmu tentang makam Kaisar Yan kuno? Itu benar. Apa pendapatmu? Xiao Chen berpikir sejenak sebelum menjawab, aku tidak terlalu tertarik dengan harta karun warisan. Namun, aku juga tidak akan menghindarinya. Lagi pula, tidak ada yang akan menghindari harta karun. Namun, fokusnya adalah pada istana abadi Ethereal. Pan Huang berkata dengan acuh tak acuh, prediksi tentang istana abadi Ethereal tidak pernah benar sebelumnya. Aku mengejarnya 2 kali di masa lalu dan kembali tanpa apa-apa di kedua waktu itu. Senior tertarik dengan istana abadi Ethereal. Itu wajar. Wings of Time sekarang adalah satu-satunya alat jiwa kelas transenden di zaman bela diri. Dewa palsu mana yang tidak peduli. Namun, aku tidak terlalu tertarik sekarang. Belum lagi keakuratan prediksi, mustahil untuk mengumpulkan 7 kunci istana abadi Ethereal, terutama kunci warisan. Lalu, mengapa kuil roh tersembunyi begitu gugup tentang ini? Selalu bijaksana untuk bermain aman. Pan Huang mengangkat alisnya. Kemudian, dia melihat ke belakang Xiao Chen dan berkata, kepala biara ada di sini. Xiao Chen menoleh ke belakang dan melihat 3 biksu tua di luar halaman. Kultivasi mereka sangat mengerikan, tak terduga. Salah satu dari 3 biksu tua itu mengenakan kasaya emas dan memegang tongkat biksu Buddha. Kecuali ada yang mengejutkan, ini pasti kepala biara kuil roh tersembunyi Su Ye. Yang di sebelah kiri adalah Su Yun. Pria tua tak dikenal di sebelah kanan menatap Xiao Chen dengan sedikit permusuhan. Xiao Chen tidak tahu dari mana permusuhan ini berasal, karena dia belum pernah bertemu orang itu sebelumnya. Dermawan Xiao, ini saudara senior saya, kepala biara. Dan ini saudara junior saya Su Ming, Yang Mulia Su Yun memperkenalkan kepada Xiao Chen setelah melangkah maju. Anda mengobrol dulu, saya akan memberi Anda privasi. Pan Huang berdiri dan tersenyum tipis. Sebelum dia pergi, dia mengirim proyeksi suara ke Xiao Chen. Jika Anda menginginkan lebih banyak manfaat, maka jangan bersikap lunak. Jangan menilai kekayaan mereka dari tempat yang sederhana dan sederhana ini, mereka sebenarnya sangat kaya. Xiao Chen merasa tidak bisa berkata-kata. Pan Huang senior ini benar-benar tidak terkendali dalam ucapannya, tidak ada kemiripan dengan seorang ahli atau senior sama sekali. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan kepala biara jika dia tahu tentang proyeksi suara Pan Huang. Salam, senior. Xiao Chen memberi hormat dengan tenang saat dia melakukan hormat dengan kepalan tangan. Setelah membalas salam, kepala biara Su Ye berkata dengan lugas, aku yakin kalian tahu bahwa saudara muda Su Yun masih memiliki hal-hal yang belum dia ceritakan kepada kalian. Akulah yang mengatur undangannya untuk kalian di sini, jadi aku akan menjelaskannya. Tolong, bicaralah dengan jujur. Makam Kaisar Yan kuno akan dibuka dalam 2 bulan. Biksu tua ini sudah tahu bahwa Dermawan Xiao memegang kunci istana abadi Ethereal dan akan masuk bersama Pangeran ke-9. Memang, seperti yang diduga Pan Huang, ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Benar, apakah kepala biara yang terhormat punya instruksi untukku? Kepala biara Su Ye berhenti sejenak sebelum menjawab, jika istana abadi Ethereal benar-benar muncul,
aku ingin meminta Dermawan Xiao untuk melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa sayap waktu tidak jatuh ke tangan para pembudidaya iblis. Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Saat dia melihat kepala biara Suye, dia bertanya, "Senior, apakah kamu yakin bahwa para pembudidaya iblis akan memasuki makam Kaisar Yan kuno?" Yang Mulia Suyun berkata, beberapa tetua klan kerajaan telah bekerja sama dengan gereja teratai biru secara rahasia untuk waktu yang lama. Mereka lebih berani sekarang, bahkan mengizinkan mereka memasuki tanah terlarang klan kerajaan seperti makam Kaisar Yan kuno. Mereka pikir tidak ada yang tahu, tetapi kuil roh tersembunyiku punya cara untuk mengetahuinya. Xiao Chen mengerutkan kening. Aku tidak mengerti. Bukankah bekerja sama dengan gereja teratai biru merugikan kepentingan mereka? Kepala biara mendesah tak berdaya, orang-orang klan kerajaan punya cara mereka sendiri dalam melakukan sesuatu. Mereka pikir mereka dapat memanipulasi gereja teratai biru dan menggunakannya untuk melawan kuil roh tersembunyi milikku. Kenyataannya, seperti yang dikatakan Dermawan Xiao, mereka hanya bekerja melawan kepentingan mereka sendiri. Namun, selalu ada orang yang menganggap diri mereka pintar, berpikir bahwa mereka dapat mengendalikan segalanya. Aku mengerti. Xiao Chen mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Mungkin bagi klan kerajaan, baik gereja teratai biru maupun kuil roh tersembunyi bukanlah hal yang baik. Pilihan terbaik adalah membiarkan keduanya saling menyeimbangkan. Namun, Xiao Chen punya pertanyaan lain. Apakah kuil roh tersembunyi tahu bahwa Yuan Zhen juga memiliki kunci istana abadi ethereal? Apakah kuilmu yang terhormat pernah berpikir untuk bekerja sama dengan seorang pangeran? Bukankah itu lebih langsung? Xiao Chen menyelidiki setelah berpikir sejenak. Yang Mulia Suyun tersenyum pahit. Klan kerajaan melihat kuil roh tersembunyi sebagai harimau yang harus dihindari. Bahkan jika kuil roh tersembunyi mendukung seorang pangeran dalam perlombaan suksesi, mereka tidak akan mengizinkan murid-murid kuil roh tersembunyi untuk masuk. Kalau tidak, kita tidak perlu mengganggu Dermawan Xiao. Xiao Chen berkata setelah terdiam beberapa saat, aku merasa ini aneh. Bahkan jika kau tidak mengatakan apapun, aku tidak akan hanya berdiri diam dan melihat orang lain merampas Wings of Time. Su Ming, yang selama ini terdiam, berkata dengan dingin, apakah kau akan menghentikan mereka? Dengan apa? Dengan kekuatanmu, akan sangat bagus jika kau tidak berakhir dengan kematian. Xiao Chen merasa ini aneh. Sejak Su Ming tiba, dia menunjukkan permusuhan di matanya. Sekarang, kata-katanya begitu kasar. Su Yun segera berkata, Dermawan Xiao, jangan tersinggung. Kata-kata adik laki-lakiku agak kasar, tetapi itu benar. Kakak kepala biara mencarimu karena dia khawatir kau dan Pangeran ke-9 tidak cukup kuat untuk menghentikan gereja teratai biru. Lalu, kepala biara Suye berkata, jadi, biksu tua ini memutuskan untuk membantumu. Ini adalah benih Bodhi yang ditempatkan di puncak Gunung Burung Nasar Roh selama 10.000 tahun. Benih ini memiliki efek penindasan yang kuat pada sekte Buddha yang jahat. Jika istana abadi ethereal benar-benar muncul, Dermawan Xiao dapat menggunakan benda ini untuk menekan para ahli sekte Buddha yang jahat. Xiao Chen menerima benda itu, benih Bodhi merah tua. Ketika dia melihat dengan saksama, dia menemukan ukiran padat dan kecil pada benih itu. Ini adalah karakter ilahi, lebih dari 10.000 jumlahnya. Apa yang diukir di atasnya? Kitab suci Kasyapa, kitab suci tertinggi dari sekte Buddha. Di hadapan kitab suci ini, semua ajaran sesat akan ditekan. Mereka yang tidak cukup kuat bahkan mungkin berubah menjadi abu di tempat. Namun, itu tidak terlalu berguna bagi orang-orang yang bukan dari sekte Buddha. Barang ini sangat berharga. Jika istana abadi ethereal tidak muncul, saya harap Dermawan Xiao akan menyimpannya. Kepala biara Suye memberi instruksi dengan lembut sambil menatap biji Bodhi di tangan Xiao Chen dengan agak enggan. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekarang setelah itu ada di tangannya, dia tentu saja tidak punya alasan untuk memberikannya. Namun, hanya biji Bodhi merah ini saja tidak akan cukup untuk meyakinkan Xiao Chen. Dia berkata dengan tenang, saya masih menginginkan satu hal lagi. Apa itu? Salinan manual untuk 6 gerakan terakhir dari teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Meskipun rumor mengatakan bahwa manual rahasia itu sudah hilang dan kuil roh tersembunyi tidak memiliki salinan lengkap, Xiao Chen tidak mempercayainya. Bahkan jika aslinya sudah hilang,
kuil roh tersembunyi seharusnya menyimpan salinannya. Rasa dingin melintas di mata Su Ming saat dia berkata, belum lagi bahwa seni terlarang sekte Buddha ini telah lama hilang dan kuil roh tersembunyi tidak memiliki salinannya, bahkan jika kami memilikinya, kami tidak akan memberikannya kepada orang sepertimu, orang yang mengolah teknik kultivasi iblis dan syarat dengan dosa. Jadi itulah yang terjadi. Biksu tua ini telah merasakan teknik kultivasi Dao iblisku. Itulah sebabnya dia begitu bermusuhan. Su Yun berkata perlahan dan lembut, Dermawan Xiao, tolong buat permintaan lain. Permintaan ini sulit bagi kami. Kepala biara kuil roh tersembunyi Su Ye menatap lurus ke arah Xiao Chen. Meskipun dia tetap diam, ekspresi di matanya menyampaikan hal yang sama. Kalau begitu, tidak perlu diskusi lebih lanjut. Aku tidak tertarik pada hal lain. Xiao Chen mengeluarkan benih bodi merah dan mengembalikannya, bersiap untuk pergi. Kepala biara Su Ye menerima benih bodi merah dan merenung dalam diam. Su Yun menghela napas sambil berdiri di samping. Adapun Su Ming, dia mendengus dingin. Kita tidak memohon bantuannya. Tidak perlu menganggapnya begitu tinggi. Xiao Chen, yang sudah berbalik, mencibir dalam hatinya, lalu, mengapa mencariku? Su Ming ini perlu mengerti bahwa aku tidak punya kewajiban untuk membantu kuil roh tersembunyi menghentikan orang-orang gereja teratai biru. Xiao Chen tidak keberatan dengan kuil roh tersembunyi yang memberinya benih bodi merah untuk menekan gereja teratai biru. Bagaimanapun, itu gratis, jadi mengapa tidak? Karena pihak lain mengundangnya ke sini, Xiao Chen memiliki kualifikasi untuk menetapkan persyaratan. Lebih jauh, apakah Su Ming ini benar-benar berpikir bahwa Xiao Chen tidak akan cocok untuk gereja teratai biru tanpa benih bodi merah? Dalam hal itu, Su Ming meremehkan Xiao Chen. Dermawan Xiao, harap tunggu. Tepat saat Xiao Chen hendak meninggalkan istana awan kosong, kepala biara Su Ye bergegas sambil memegang benih bodi merah. Barang ini adalah hadiah dari kuilku. Dermawan Xiao menebas venerate sekte teratai hitam dan membantu Yan Chen kecil merekonstruksi tubuh fisiknya. Tidak peduli apapun, sekte Buddha saya sangat berterima kasih kepada Anda. Anggaplah barang ini sebagai ucapan terima kasih kami atas anugerah Anda. Su Ye mengembalikan biji bodi merah itu kepada Xiao Chen. Xiao Chen tidak berdiri dalam upacara, dengan hati-hati menyimpan biji bodi merah itu. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan surat emas sekte Buddha dan menyerahkannya. Dermawan Xiao, apa maksud Anda dengan ini? Yang Mulia Su Yun bertanya saat ia menerima surat emas itu. Xiao Chen masih sangat menghormati Yang Mulia Su Yun dan kepala biara Su Ye. Namun, permusuhan Su Ming yang tidak masuk akal membuatnya tidak nyaman, seolah-olah ia sengaja mengambil keuntungan dari kuil roh tersembunyi. Kepala biara Su Ye, tidak perlu terlalu dipikirkan. Aku punya dendam terhadap pangeran pertama. Bahkan jika gereja teratai biru melindunginya, aku tidak punya alasan untuk tidak membunuhnya. Jadi, bahkan tanpa permintaan kuilmu yang terhormat, aku akan tetap menghentikan sekelompok orang ini untuk mendapatkan Wings of Time. Xiao Chen berhenti sejenak sebelum berkata dengan lembut, mengenai kekuatanku. Boom! Tubuh Xiao Chen tiba-tiba mengeluarkan cahaya biru, dadanya berubah transparan. Kristal, transparan, cemerlang, dan mempesona. Aku punya hati yang abadi. Ketika hati abadiku dibersihkan dan bunganya mekar, ia menerangi 3 kehidupan. Bunga teratai biru mekar dengan anggun di bawah kaki Xiao Chen. Jubah putihnya tampak murni dan bersih. Dengan pikiran, ia mengeksekusi teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya bunga 3 kehidupan. Saat ia berdiri di atas bunga teratai, ia tampak seperti dunia yang berbeda, tampak sangat mendalam. Yang lain tidak bisa merasakan niat pedang dalam gerakan pedang ini. Itu telah mencapai ketinggian yang luar biasa, dan niat pedangnya tidak berbentuk tetapi memiliki bentuk. Tidak berbentuk berarti tidak dapat dirasakan atau dirasakan. Memiliki bentuk berarti keadaannya sepenuhnya dibentuk oleh niat pedang. Ekspresi ketiga biksu berubah karena terkejut. Tampilan Xiao Chen tidak terlihat seperti kekuatan kaisar penguasa kesempurnaan kecil. Tiba-tiba, keadaannya berubah. Sosok Xiao Chen, yang berada di bunga teratai biru, berputar, menjerumuskan seluruh dunia ke dalam kegelapan. Niat membunuh dingin yang dibentuk oleh kekuatan Buddha membubung ke awan, tampaknya menyatu dengan Dao Surgawi. Langit retak, dan mata yang diciptakan oleh niat membunuh Dao Surgawi terbuka perlahan.
Mata surga, seru Suyun, ini adalah teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya pembunuhan tanpa ampun. Jika surga memiliki perasaan, ia akan menua. Dao surgawi tidak memiliki emosi, dan niat membunuh dao surgawi adalah yang paling padat. Jika seseorang hanya melirik surga, seseorang pasti akan mati. Dao surgawi adalah yang paling tanpa emosi. Mengenai pembunuhan, siapa yang bisa dibandingkan dengan surga? Ketika surga membuka matanya, siapapun yang bertemu tatapannya akan mati. Jika surga ingin membunuh, siapa yang berani membantahnya? Ini adalah pembunuhan tanpa ampun. Xiao Chen melambaikan tangan dengan santai, dan berbagai fenomena misterius menghilang seperti tidak terjadi apa-apa. Dia membungkuk sedikit dan bergumam, "Junior ini kasar. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di hadapan kalian tiga senior. Kalian bertiga adalah dewa palsu. Tentu saja, kalian tidak terlalu memikirkan trik-trik kecil ini. Namun, aku berani mengatakan bahwa junior ini mampu melindungi diriku sendiri kecuali Kaisar Berdaulat Puncak muncul." Itu benar. Langkah sebelumnya adalah pembunuhan tanpa ampun, langkah ke-6 teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Xiao Chen tidak pamer dengan sengaja. Jika dia mencoba melakukan itu, dia jelas tidak tahu ketinggian dunia. Namun, dia menolak untuk tunduk, menolak untuk menyerah pada Su Ming ini dan membiarkan Su Ming merasa puas karena berpikir bahwa dia ingin mengambil keuntungan dari kuil roh tersembunyi. Semoga Sang Buddha melindungi kita. Dermawan Xiao terlalu rendah hati. Keterampilan seperti itu membuka mata kita. Sejujurnya, selain Mahamaya sendiri, tidak ada seorang pun di kuil kita yang berhasil mempraktikkan pembunuhan tanpa ampun. Adapun bunga tiga kehidupan dermawan Xiao, itu dapat diakui sebagai puncak kesempurnaan, tampaknya telah melampaui Mahamayas. Antara bunga tiga kehidupan dan pembunuhan tanpa ampun, kepala biara Su Ye lebih memuji bunga tiga kehidupan Xiao Chen. Itu karena Xiao Chen telah mempraktikkan bunga tiga kehidupan hingga mendekati kesempurnaan, bahkan melampaui batas teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Adapun pembunuhan tanpa ampun, Xiao Chen baru saja mencapai kesempurnaan kecil dan masih menunjukkan banyak kekurangan. Ketika Xiao Chen melakukannya, dia jelas merasa itu melelahkan. Namun, mengingat preseden bunga tiga kehidupan, mencapai kesempurnaan besar hanya masalah waktu. Adik muda, bagaimana menurutmu? Yang Mulia Suyun bertanya kepada Su Ming, menunjukkan senyum tipis. Tentu saja, Su Ming merasa kesal. Dia ingin mengatakan bahwa itu hanya tipuan remeh atau biasa saja. Namun, Su Ming tidak bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Jika dia melakukannya, dia akan menamparkan wajahnya sendiri. Jadi, dia hanya merajuk dalam diam. Melihat bahwa Su Ming tidak punya apa-apa untuk dikatakan, Yang Mulia Suyun menatap kepala biara dan berkata, "Kakak senior, saya merasa ada beberapa hal yang harus kita katakan dengan jujur kepada dermawan Xiao." Xiao Chen agak bingung, kebingungan melintas di matanya. Su Ye berpikir sejenak sebelum menoleh ke Xiao Chen. Sebenarnya, dermawan Xiao tidak tahu bahwa teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya hanya memiliki 9 jurus. 3 jurus terakhir dari 12 jurus itu palsu, sesuatu yang ditulis dengan urutan terbalik. Siapapun yang mengikuti urutan yang ditetapkan Mahamaya dan mempraktikkan 3 jurus terakhir akan menjadi gila. Inilah sebabnya mengapa teknik bela diri ini digolongkan sebagai seni terlarang. Mengenai pelanggaran dan pembunuhan, Sekte Buddha memiliki beberapa teknik bela diri dengan niat membunuh yang bahkan lebih ganas daripada teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Buddha saya penyayang, namun, penyayang perlu menumpahkan darah. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menerangi kehidupan orang-orang dan membunuh setan? Xiao Chen merasa tercengang setelah mendengar itu. Dia tidak menyangka ada rahasia seperti itu di balik ini. Lalu, mengapa ini tidak dipublikasikan? Su Ye mendesah pelan, dahulu kala, seorang ahli sekte Buddha saya menemukan rahasia ini. Kemudian, buku petunjuk pedang menghilang, jadi rahasia ini tetap menjadi rahasia untuk mencegah orang-orang menyakiti sekte Buddha saya jika mereka berhasil mempraktikkan teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya ini. Jadi, begitulah masalahnya. Mengenai salinan dari 3 gerakan terakhir, kuil roh tersembunyi memang memilikinya. Namun, mereka telah disegel di tanah dengan lingkungan yang sangat keras karena Mahamaya adalah tabu bagi kuil roh tersembunyi. Mengenai alasannya, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut.
Xiao Chen merasa bersemangat. Lalu, Kepala Biara Suye berkata, karena dermawan Xiao sudah yakin bahwa Anda akan melawan gereja teratai biru, kuil roh tersembunyi akan membantu dermawan Xiao. Kami dapat memberi tahu Anda di mana gerakan ketujuh itu. Namun, apakah Anda bisa mendapatkannya atau tidak akan tergantung pada diri Anda sendiri. Sepertinya teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya memiliki banyak implikasi. Oleh karena itu, kuil roh tersembunyi tidak mungkin membiarkanku berlatih seluruh teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Mereka bersedia memberitahuku lokasi salinan manual pedang gerakan ketujuh karena mereka sangat menghargai kekuatanku, setuju bahwa aku dapat bertarung dengan para ahli gereja teratai biru. Musuh dari musuhku adalah temanku. Itulah sebabnya mereka membuat pengecualian ini sekali. Di mana itu? Tanya Xiao Chen. Kepala Biara Suye berkata, ikutlah denganku. Su Ming merasa tidak puas dengan situasi ini. Namun, Su Ye dan Su Yun sudah mengambil keputusan. Tidak peduli seberapa tidak puasnya dia tidak bisa menghentikannya. Jadi, dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi.